Penting banget buat perhatiin penampilan, karena, pertama kali kalau kita ketemu orang, yang kita lihat itu pasti penampilan, gitu. Mulai dari pekerjaan, lamar kerja, ketemu orang, ke undangan, pasti, memang pengen banget kelihatan yang menarik gitu, terus, nggak kelihatan salah kostum. Terus ada yang bilang kalau kulit gua gelap, pakainya juga yang cerah. Kalau nggak nanti kalau gua ketawa kelihatan gigi melayang. Kalau gitu, kalau pakai yang terang, ntar bajunya yang melayang dong. Gigi melayang. Gitu. Nah, kita harus lebih dulu tertarik dengan diri kita sendiri. Pede aja, apapun bentuk badannya ada solusinya kok. Sesi berikutnya kita dengan Vika Fuko. Ini sahabat saya juga, dia seorang fashion design dan ilustrator di ITF, Indonesia Trend Forecasting. Ya, itu sejak tahun 2015. Lalu dia juga adalah seorang aksesoris designer. Jadi itu yang melengkapi para desainer dengan aksesoris-aksesoris seperti yang di kepala gitu. Terus juga dia seorang pengajar fashion design di Kali Studio. Oke, ini dengan Vika. Halo Vika. Halo semuanya. Iya, thank you udah datang dan bisa bersama-sama dengan kita untuk sharing. Kali ini kan kita mau ngomongin nih bagaimana tentang menjadi orang yang menarik. Nah, tadi kan Pak Cangkriva udah ngomong ya bahwa itu di pintu paling depan. Ya kan, kesan pertama yang paling menggoda. Jadi kita mau bahas tentang penampilan nih, gitu. Oke, silakan. Enak namanya Vika atau Fuko? Lagi boleh, panggil Vika boleh. Oke. Dengaran nggak suaranya? Kedengeran sih. Oke. Halo. Ya, silakan. Oke. Oke, sebelumnya teman-teman santai aja ya. Aku mau jelasin kenapa penting banget buat perhatiin penampilan. Karena pertama kali kalau kita ketemu orang, yang kita lihat itu pasti penampilan. Gitu. Mulai dari pekerjaan, lamar kerja, ketemu orang, ke undangan, pasti memang pengen banget kelihatan yang menarik gitu. Terus nggak kelihatan salah kostum. Gitu. Nah, makanya kita perlu pengetahuan tentang penampilan. Walaupun ya memang tadi kata Pak Wifa, akhirnya kita memang harus ke communication skill gitu. Tapi ya jangan lupa, pertama kali yang dilihat orang pasti penampilan. Gitu. Ya, kalau penampilannya aja awal udah nggak sek, gimana mau nyapa gitu ya. Nah, percaya atau enggak, ternyata wanita juga pasti kalau ketemu perhatiin penampilan. Itu ada yang pernah bilang, waduh gimana kalau seumur hidup kita makan hadap-hadapan terus penampilannya aku nggak suka gitu. Nah, teman-teman cowok ini yang ngomong cewek lah. Ya. Jadi benar ya, jadi wanita juga tetap melihat penampilan cowok. Jadi jangan cuma pikirnya, oh yang penting dalamnya doang atau dompetnya doang. Enggak. Kamu juga gitu. Vika, aku mau nanya, memang kalau kita mau buat penampilan kita menarik, jauh lebih gampang kalau duit kita banyak. Tapi aku pernah ngalamin waktu itu duit aku pas-pasan. Terus mau membuat diri aku menarik, beli barang yang aku pakai, terus gimana gitu? Kalau uang aku pas-pasan, gimana supaya aku bisa beli barang sehingga aku bisa jadi menarik? Nah, sebenarnya bahkan kita nggak perlu beli barang baru. Dengan pengetahuan tentang badan kita, terus tentang padu padan barang yang udah ada, kita bisa tampil menarik kok. Nggak harus mahal juga, nggak harus branded gitu. Nah, bahkan cara karakter kita bisa terlihat dari apa yang kita tampilkan. Makanya kalau interview pertama kali, biasanya kita berusaha berpenampilan sebaik mungkin.
Karena ada yang kerja di HRD nggak? Biasanya kalau HRD mungkin bisa baca gitu, orang ini dari sekali lihat karakternya kira-kira gimana gitu. Nah, biasa itu terlihat dari gimana kita berpenampilan. Oke. Udah. Oke. Nah, gimana, tadi pertama aku udah cerita ya gimana ya pentingnya berpenampilan, karena pertama kali yang akan menarik tuh penampilan, karena kita kan makhluk visual juga. Biasa kita lihat sesuatu yang menarik, kita lebih mendekat lagi gitu. Nah, terus gimana dong cara berpenampilan menarik? Pertama, kita harus kenal tentang diri kita dulu gitu. Jadi ini secara fisik kita mesti kenal karakter fisik kita tuh seperti apa. Nah, untuk di Asia atau di seluruh dunia sebenarnya karakter fisik kita tuh ada macam-macam gitu, dan nggak ada yang bisa dibilang ideal banget karena selera orang juga bisa beda-beda. Oke, ini tentang yang wanita. Nah, teman-teman bisa lihat atau mungkin pernah lihat kalau wanita itu punya beberapa karakter fisik. Yang pertama, yang di sini ini karakter fisiknya peer, gitu. Pernah dengar nggak? Turunin deh, Vika. Sorry. Kelihatan? Ini Kim Kardashian. Nah, dia tipe badannya peer. Daya tariknya tuh dia ciri-ciri badannya tuh bagian atas dan pinggang tuh kurang lebih garis pinggangnya sama. Nah, teman-teman bisa ngeceknya dengan ngaca, mungkin pakai baju yang ketat gitu, jadi ketahuan bentuk badannya seperti apa. Oke, kecepatan? Vika, slide-nya tolong diturunin, slide-nya. Kamu mesti Oke. Nah, ini udah? Nah, udah. Oke. Udah. Ya, udah. Sorry. Oke. Sudah? Jadi pertama kita suruh ngaca dulu nih ya. Jadi kita harus tahu dulu bentuk badan kita sebenarnya yang modelnya seperti apa. Ya, benar. Nah, pas kita udah kenali, yang pertama tuh itu karakter badannya peer. Nah, di sini tipe badannya yang dari bagian atas sama pinggang tuh kurang lebih sama. Atau teman-teman kalau punya meteran bisa ukur langsung. Bagian dada sama pinggang kurang lebih ukurannya sama, mungkin beda sekitar 5 cm gitu atau 10. Nah, tapi bagian panggul bedanya jauh. Biasa teman-teman yang begini tuh bisa pakai baju ukurannya S, tapi pakai celana ukuran M atau L gitu. Nah, teman-teman yang punya tipe badan begini, ini bisa pilih pakaian yang kalau cukup pede, pakaian yang ketat di bawah. Oh gitu. Jadi mermaid itu bagus, tapi kalau misalnya dirasa aku nggak terlalu pede nih gitu, teman-teman bisa pilih yang L-line, jadi dia melebar bentuk bawahnya. Nah, tipe badan begini bagian atasnya kadang orang akan fokus ke bawah, jadi untuk mengalihkan bisa pakai atasan yang lebih mencolok. Mungkin ada sedikit detail renda atau lengannya Sabrina gitu. Oke. Nah, sampai sini bingung nggak? Teman-teman kan punya buku catatan ya, boleh dicatat peer itu seperti apa. Jadi dari lingkar dada ke pinggang ya, bedanya nggak terlalu jauh, tapi pinggulnya lebih gede, lebih jauh. Itu yang pertama. Pinggulnya pakai bajunya sama celana yang ukuran bisa beda. Oh iya, jadi atasnya misalnya M, bawahnya L. Iya. Nah, terus berikutnya teman-teman bisa lihat kalau yang kedua itu badannya segitiga terbalik, orang bilang ini tipe badan yang biasanya atletis. Jadi kalau misalnya ceweknya sering olahraga atau sering berenang, sering main basket gitu, mungkin bisa dapat badan kayak begini. Nah, ini bisa kita akalin nih, biasa kelihatannya aduh keker banget kok, kurang menarik gitu ya. Nah, kita bisa akalin dengan cari sesuatu yang membentuk siluet pinggang.
gitu. Jadi cari yang pinggang, terus ke bawahnya sebaiknya diperbesar pada bagian bawahnya siluetnya. Misalnya cari rok yang agak mekar. Terus celananya kalau bisa jangan skinny. Oh ya, Karena kenapa? celana yang skinny itu akan memperjelas bentuk segitiganya. Jadi kesannya semakin kekar. Gitu. Nah, Bawahnya pertama kali cowoknya ketemu terus aduh ternyata kalah maco gitu. Jadi kita mesti ngeh gimana bentuk badan kita terus cara siasatinnya gitu. kalau yang tadi bentuk pure pakai celana skinny nggak masalah, Vika. Nggak masalah, kalau cukup pede dia pakai yang ketat boleh. Oke, karena memang yang ditonjolkan justru bawahnya ya, bawahannya. Iya benar. Nah terus yang berikutnya ada yang badannya tipenya persegi. Nah kadang kalau dia cukup kurus bisa dapat badan kayak begini. Gitu, kalau tipe-tipe badannya agak kurus. Temanku pernah dia tuh agak susah gemuk gitu, sampai harus minum Epeton. Ini cewek ya, supaya dia dapat badannya agak berisi, tapi bentuk badannya kira-kira kotak, biasanya agak kurus. Nah ini sebaiknya cari baju yang ada potongan di pinggang atau pakai two pieces. Sebaiknya nggak pakai dress yang langsung set dress gitu, karena akan semakin kotak kelihatannya. Jadi contoh dia pakai baju yang di sininya ada potongan Di pinggangnya ada potongan. pinggangnya. Nah itu bisa memberikan kesan oh di sini ada pinggang gitu. Jadi nggak lurus kayak lidi gitu. Iya. Nanti kalau ketemu pertama kali kan bisa kelihatan oh ini ada pinggangnya gitu, cakep. Kadang kalau misalnya terlalu lurus kan saya kurus banget. Ada yang suka sih, ada yang nggak suka juga. Gitu. Nah berikutnya jangan khawatir buat teman-teman yang ngerasa aduh aku gemuk gitu. Ada tipe badan pir yang kesannya gemuk karena bagian pinggangnya tuh lebar. Nah teman-teman yang punya badan ini bisa disiasatin nih dengan kasih ban pinggang atau kasih sesuatu yang ada potongan di pinggangnya. Jadi dari jauh orang oh itu di situ pinggangnya gitu. Nah dan biasanya tipe badan ini bagian leher ke dada itu bagus, jadi boleh pakai V-neck. Gitu. Kalau yang ini tipe badan kotak kan agak kurus, jadi supaya dia kesannya bervolume justru dia pakai leher yang tertutup. Kebalikan sama yang tipe apel. Gitu. Oke. Nah, terus ada jam pasir yang katanya orang ideal. Wih, dia kayak biola Spanyol katanya. Ya. Nah, ini pakai baju paling gampang, apa aja bisa masuk. Gitu. Dan biasanya orang bilang ini semok. Nah, ini teman-teman bisa pakai apa aja, tapi yang agak perlu hati-hati itu adalah baju yang terlalu longgar. Gitu. Jadi nanti lekuk pinggangnya bisa hilang. Padahal ini bagus untuk ditonjolkan. Gitu, dan ini terlihat menarik. Nah, teman-teman kebayangkan cewek ternyata biasa yang diperhatikan tuh pinggang gitu, itu penting banget. Jadi teman-teman supaya bisa mendapatkan siluet pinggang harus kenal badan ini tuh keunggulan dan kekurangannya di mana. Jadi pinggang ya, tapi kalau perut kebanyakan duduk perutnya agak-agak buncit gitu. Nah itu sebaiknya jangan pakai baju yang terlalu ketat karena nggak terlalu bagus untuk badan, terus terlalu menonjolkan lekuk badan juga sih. Lalu kelihatan nanti ya perutnya itu, aduh, Ya. udah kelihatan gitu. Gitu. Oke, tadi ada pertanyaan, kalau bentuk badannya berubah-berubah gimana? Biasanya enggak. Jadi kalau jadi walaupun dia agak gemukan, tapi patternnya tetap sama gitu maksudnya? ya biasanya dia ada kecenderungan. Misalnya kalau tipe badan apel, gemukan juga dia akan lebih banyak di bagian pinggangnya. Jadi dia nggak terlalu berubah banyak, bentuknya tetap apel gitu. Jadi teman-teman cukup kenalin badan kita tipe yang mana. Misalnya jam pasir,
Kalau dia gemukan juga akan rata. Jadi di sini di dada nambah, pinggang nambah, pinggul nambah gitu. Jadi cukup kenal tipe badannya, gemukan atau kurusan dia nggak terlalu berpengaruh. Paling nambah di lingkar-lingkarnya aja. Gitu. Nah, yang cewek ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Mungkin bisa langsung nanya. Bedanya apa sama yang kedua? Apa? Yang kedua itu yang tadi katanya otot ya. Bedanya sama apel apa? Kan kayaknya di atasnya juga sama-sama lebih gede dibandingkan yang di bawah. Nah, biasanya kalau yang segitiga terbalik itu atasnya gede, tapi pinggangnya cukup kecil dan ke bawah makin kecil. Gitu. Jadi mungkin lingkar dadanya 100 gitu, pinggangnya turun jadi 80, ke bawah lagi tuh 80 lagi atau 75 gitu, lebih kecil. Oh, ada ya yang pinggulnya lebih kecil daripada pinggang? Biasanya sih rata gitu. Kayaknya rata. Oke. Jadi gedenya di atas. Tapi kalau yang apel? Kalau yang apel dia 100, terus mungkin di atas sedikit 105, ke bawahnya lebih kecil 90. Kayak begitu. 105. Oh, jadi di tengah pinggangnya lebih gede daripada yang di atas. Atas dan bawah ya. Jadi dia paling besar di pinggang. Oh, bedanya segitiga terbalik ya. Apel itu yang paling gedenya ada di pinggang. Baru tahu ada bentuk seperti itu ya. Ada. Dan sebenarnya orang tuaku tipe yang begitu. Oh, oke. Dan kalau misalnya yang seperti itu tadi akan ngakalinnya harus pakai ban pinggang supaya kelihatan pinggangnya. Oke, baru tahu ya sih. Dan banyak kok biasanya kalau misalnya dia udah berumur, dia bisa terbentuk seperti itu. Misalnya setelah hamil atau melahirkan. Gitu, itu kan kelihatan sekali. Oke. Nah, tadi kan tampil menarik nggak cuma single ya, mungkin setelah dari menikah juga bisa tuh dapat tampilan yang menarik. Ah ya, ini bagus banget juga kan udah menikah ya, tetap jaga penampilan. Iya. Oke, yang cowok ya, gimana nih Pika? Yang cowok. Nah, cowok juga harus ngerti nih berpenampilan yang menarik karena yang tadi itu ternyata wanita juga lihat-lihat. Gitu. Nah, kalau cowok badannya lebih nggak terlalu beragam, paling ada yang bentuknya gemuk. Gemuk itu dia cuma perlu cari siluet yang lurus, jadi yang vertikal gitu. Cari siluet yang vertikal, misalnya celananya lurus, jadi jangan cari yang skinny kan membentuk banget kan. Cari yang lurus. Terus mungkin pakai jaket atau jas akan membantu. Bantu tutupin lemak-lemak gitu ya? Membantu dapat siluet lurus kayak begini kan. Gitu. Oh, karena kan kalau jaket atau ini kan ada kayak garis dari leher ke bawah sininya. Iya, benar. Oke. Gitu, dapat siluet lurusnya. Dan kalau gemuk usahakan tone warnanya lebih gelap sedikit karena dia supaya bayangannya nggak terlalu kelihatan. Gitu. Jadi kesan gemuknya nggak terlalu kelihatan gitu. Nah terus kalau bisa pakai yang baju yang jatuh aja. Jadi kalau misalnya teman-teman udah gemuk terus pakai baju yang kesannya ketat pasti kelihatan banget. Terus atau pakai baju yang terlalu tebal itu kesannya semakin besar. Jadi gimana maksudnya yang agak longgar atau yang agak loose, misalnya pakai t-shirt yang jangan bahannya terlalu ketat, pakai yang bahannya jatuh, gitu. Jangan pakai slim fit. Ya. Ya, cowok-cowok kalau udah tahu lemaknya ada di mana-mana jangan dipamerin pakai slim fit. Walaupun itu modis, tetapi enggak banget. Iya, jadi kalau kayak sweater begini, bahan kaos kan lumayan jatuh, gitu. Asal dia nggak ketat, dia oke kok, bagus. Gitu, itu kalau gemuk. Nah berbeda, ada satu tipe badan cowok gemuk bisa jadi, nggak gemuk juga bisa, yaitu buncit gitu. Saya bapak-bapak sih.
Nah ini bapak-bapak juga tetap harus ini ya, menarik buat ini istri. Oke, gimana tuh menyembunyikan perut buncit bapak-bapak? Nah, Supaya nggak sama istri yang lagi hamil loh. jangan saingan ya sama istrinya. Aduh. Nah, biasanya kalau tipe perutnya buncit, sebaiknya pakai baju yang dalemannya warnanya gelap gitu. Sama tadi untuk sembunyikan siluet perutnya. Terus bajunya dikeluarin supaya nggak terlalu keceplak itu perutnya. Gitu. Jadi pakai baju jangan yang terlalu ketat, terus jangan terlalu longgar juga. Oh, jadi harus ngepas, maksudnya pas-pasan ya, jadi nggak terlalu longgar, nggak terlalu sempit, dan jangan dimasukin. Ya, sebaiknya sih nggak usah dimasukin. Misalnya harus kerja mungkin lebih baik batik gitu, dia kan nggak harus dimasukin dibandingkan kemeja yang harus masukin terus pakai ikat pinggang. Gitu. Karena penambahan aksesoris di bagian perut akan membuat semakin kelihatan buncit. Ya, itu masukan yang bagus banget tuh ya. Jadi kalau apalagi mau dating, mau kopdar, jangan tuh kalau udah tahu ya perutnya buncit, terus pakai kaos dimasukin pakai ikat pinggang juga gitu, makin kelihatan. Nah penting banget pilih bahan yang kaku, misalnya cotton. Oh, dari jenis bahan juga ngaruh ya. Ngaruh. Jadi bedanya dia sama yang gemuk-gemuk kan mungkin merata kan. Kalau yang buncit dia harus pilih yang agak kaku. Jadi bahannya gak ngikutin bentuk badan dia, tapi membentuk satu bentuk baru yang lebih maco kelihatannya. Gitu. Kita lanjut. Nah, berikutnya kebalikannya, ada yang tipe badannya kurus. Gitu. Nah, kurus juga kadang mungkin jadi masalah. Berasanya, aduh aku kurus banget, mungkin kurang maco kali ya kelihatan sama cewek gitu. Takut ketipannya terbang gitu. Makanya sampai dibikin susunya gitu ya. Oh ya, paling kok. itu ya, weight gain. Nah, kalau kelihatan lebih maco. Nah, kalau badannya kurus, kita bisa pakai sesuatu di double, misalnya pakai jaket atau outer jas yang bahannya kaku juga, terus satu size di atas, gitu. Misalnya biasanya pakai S, mungkin bisa dinaikin jadi M. Jadi bajunya agak lebih longgar. Ya, jadi lebih besar tapi sedikit doang gitu. Nah, teman-teman juga bisa pilih warna-warna yang pastel, jadi kelihatan lebih berisi badannya. Nah, kebetulan dia pakai garis-garis yang horizontal supaya kelihatannya lebih lebar badannya, gitu. Jadi dia menciptakan efek badannya lebih besar. Nah, mungkin kebalikannya kali ya, kalau udah gemuk jangan pakai baju yang garis horizontal gitu ya. Iya, kan dia butuh garis yang vertikal kalau badannya lebih besar. Nah, diingat-ingat teman-teman. Nah, penting banget dia jangan pakai baju press body karena kurus itu akan kelihatan banget kalau dia pakai baju slim fit. Oh, kurus juga nggak boleh pakai slim fit. Iya. Ini bikin dia kelihatan makin kurus. Oke. Oke. Nah, selanjutnya ada tipe badan tidak terlalu tinggi. Biasanya dia sedang-sedang gitu. Nah, mungkin teman-teman bisa ciptakan efek lebih tinggi dengan celana yang skinny. Nah, tipe badan yang nggak terlalu tinggi ini biasanya lumayan ideal sih. Cuman masalah di tinggi badannya aja. Gitu. Jadi pakai baju asal sesuai ukuran bagus. Cuman teman-teman pengen kesannya lebih tinggi itu bisa pakai celana yang skinny. Terus ada trik untuk lipat lengan baju, itu bisa bikin kesannya lebih tinggi. Gitu. Oke. Nah, terakhir ada tipe badan yang atletis. Atletis ini mungkin, kayak ini, superhero. Wih,
Yes. gitu. Jadi Jadi bahunya baju aja lebar. oke dong. Kalau yang udah atletis udah ideal kan. Iya. Nah ini baru boleh pakai slim fit. Oh, catat Gitu. teman-teman, kalau nggak merasa badannya atletis, jangan pernah beli baju slim fit. Bunuh diri itu namanya. Nah ceknya coba cek bahunya cukup lebar dibandingkan pinggang gitu. Jadi dari ngaca kan bisa lihat ya kalau bahunya cukup lebar dibandingkan pinggang. Nah ini pakai apa aja tuh cocok sih. Hampir semua baju cocok gitu. Nah, biasa ada badan kombinasi. Misalnya badannya atletis, tapi dia nggak terlalu tinggi. Nah, teman-teman bisa akalin nih. Oh, mungkin atasnya bisa pakai slim fit, bawahnya di skinny gitu. Nah, atau mungkin dia atletis tapi bermasalah di perut gitu. Oh, ada ya? Atletis tapi perutnya masih bermasalah. Oh, bisa, ada banget. Nah, ada contoh itu yang main Fast Furious. Di domnya itu kan sekarang bodinya masih atletis, tapi kayaknya agak sedikit maju perutnya. Oke. Mungkin karena usia juga kan. Iya. Nah dia bisa akalin dengan sebaiknya jangan pilih baju yang bahannya cotton, dia pilih yang jangan pilih yang bahannya kaos, mungkin dia pilih cotton. Jadi kelihatannya tetap atletis, terus atletisnya menutupi perutnya gitu. Karena katun kaku kan, jadi dia membuat bentuk baru. Gitu. Oke, sampai sini ada pertanyaan. Ini ada nih, baju cewek model apa yang cocok untuk tipe tubuh yang atasnya besar, perut dada, leher wajah, dan bawahnya kecil dan tubuhnya pendek. Atasnya jadi perut, dada, jadi atasnya tadi yang gede ya, terus bawahnya kecil, tapi badannya juga pendek. Nah, biasa panjang supaya terlihat jenjang itu pengaruh di panjang pendeknya baju. Jadi kalau misalnya teman-teman kenali apakah badannya tipe apel atau tipe yang segitiga terbalik. Jadi ikutin rules-nya, hanya supaya terlihat tinggi itu panjang pendeknya si baju gitu. Nah misalnya kalau teman-teman nggak terlalu tinggi bisa pakai baju jangan yang baju terlalu panjang, kan ada kan t-shirt yang potongannya agak panjang gitu. Oh, dari atasannya juga ngaruh ya? Ya. Jadi jatuhnya nanti nggak di pinggang, di panggul t-shirtnya. Gitu. Jadi lebih baik apa terusan. Iya, jadi pilih yang menampilkan siluet pinggang, pilih crop top aja gitu. Nah, kalau roknya, misalnya kalau aku pakai rok seharusnya jatuhnya di betis, jadi di ini hampir mata kaki gitu. Jadi pilih rok yang nggak terlalu panjang aja, gitu. Mungkin pas jatuhnya selutut atau di atas lutut sedikit itu untuk yang badannya nggak terlalu tinggi. Jadi bisa diakalin gitu. Mainnya di panjang bajunya gitu. Oke, menjawab nggak? Oke, terus ada yang nanya nih, model rambut apa yang cocok buat atletis? Kamu ngurusin rambut juga nggak, Vika? Nah, biasa kalau rambut itu hairstylist sih. Dia tergantung dari bentuk wajah gitu. Nah, itu beda lagi karena bentuk wajah juga memang macam-macam. Ada yang lonjong, ada yang kotak gitu. Itu harus ke hairstylist. Oke, jadi nanti ya kapan-kapan ya kita undang hairstylist. Sekarang kita ngomongin fashion, jadi teman-teman jangan nanya yang lain-lain. Oke, lanjut Vika. Jadi itu baru ya. Oh iya, nanti Jadi topik baru. aku kumpulin nanti kalau ada ide tema apa yang mau dibahas. Permainan warna. Nah, berikutnya ternyata nggak cuman tadi kita bahas bentuk doang, tapi untuk menarik perhatian nggak cuman bentuk, kita butuh warna juga. Karena sebagian besar kehidupan kita nih berkaitan dengan warna kan. Biasa kalau di psikologi tuh ada terapi warna. Jadi warna tertentu menimbulkan kesan tertentu. Nah, di sini teman-teman belajar, teman-teman bisa tahu
itu pakai warna itu karakternya gimana, atau teman-teman mau menampilkan karakter bagaimana gitu ke orang yang mau kita temuin gitu. Atau bisa menilai diri sendiri, aku suka warna yang begini nih, kira-kira aku orangnya kayak gimana sih, nanti kalau ketemu orang yang seperti itu cocok atau enggak ya kira-kira. Oke, jadi warna ini menunjukkan kepribadian juga ya. Iya. Nah, Gitu. jadi teman-teman mungkin sekarang juga untuk mikir, untuk pede, gue kepribadiannya apa, gue suka warna apa, dan pede lah dengan pilihan itu, karena itu menunjukkan siapa kita sesungguhnya. Iya, sebaiknya sih jujur di dalam pertemuan pertama, jadi nggak perlu beli baju baru, bongkar aja lemari yang ada. Jadi teman-teman bisa tahu karakter kita seperti apa, kita tunjukkan gitu. Nah, dari psikologi, warna itu ada 2 macam. Jadi ada warna yang panas, ada warna yang dingin. Nah, warna-warna yang panas itu intensitasnya tinggi, jadi eye-catching banget kalau dipakai. Warna ini perlu, tapi warna dingin juga perlu. Warna dingin itu warna yang dia kesannya tenang, jadi nggak terlalu menarik perhatian. Nah, masing-masing ini punya kekuatan kelemahannya. Jadi alangkah baiknya teman-teman bisa padu padan sesuai dengan karakter masing-masing. Nah, pengaruh warna ini bisa kita lihat juga di pekerjaan. Misalnya kalau teman-teman pekerjaannya accounting gitu yang di belakang layar, coba cek lemari bajunya. Mungkin akan banyakkan warna-warna yang dingin, warna biru, warna putih, abu-abu, coklat gitu. Nah, tapi teman-teman yang pekerjaannya keluar, misalnya selebriti atau model, mungkin mereka akan pakai banyakan baju yang warna-warninya macam-macam gitu. Nah, bahkan dari teman-teman lihat sendiri, ini mungkin kalau misalnya ketemu dengan orang yang pakai warnanya kuat, mungkin bisa asumsi kayaknya dia karakternya sanguin gitu atau kolerik. Nah, biasanya mereka yang lebih senang ngobrol, terus lebih senang bertemu dengan orang tuh lebih ceria, punya warna-warna yang lebih kuat. Nah, teman-teman yang suka di belakang layar, lebih introvert, mungkin lebih senang dengan warna-warna yang begini. Bisa cek lemari bajunya ya. Oke, habis ini silakan nanti dibuka punya koleksian apa, didata dulu. Mungkin ya kita apalagi cewek ya, suka mikir, aduh gue gak punya baju, gue gak punya baju. Padahal itu lemarinya sampai gak muat gitu. Oh, bener banget itu. Jadi mesti dikeluarin dulu, didata dulu, gue punya apa, belum bisa dipadu padan. Oke, lanjut Tika. Nah, gitu. Nah, ternyata nggak cewek doang. Gitu. Ada cowok juga yang ternyata senang gitu punya baju yang punya banyak warna. Ada yang sebenarnya suka, tapi aku takut dibilang kurang laki gitu karena aku pakai baju warna pink, warna orange gitu. Nah, sebenarnya it's okay kalau karakter kita memang begitu. Mungkin ada orang yang agak eksentrik, agak senang ngobrol, agak pede gitu. Mereka lebih suka warna-warna seperti ini. Nggak perlu dengar orang lain ngomong, itu kan nggak laki banget. Cowok juga boleh menggunakan warna begini gitu, dan ini menunjukkan karakter gitu. Tapi ada tipe cowok-cowok juga yang nggak terlalu, mungkin karakternya agak lebih introvert, dia biasa warna-warnanya lebih tenang. Dia bisa pakai orange, tapi orange-nya lebih tenang, lebih gelap gitu, dibandingkan orange yang ini kan lebih nyala kan gitu. Nah, dan biasanya yang berani pakai warna begini tuh dia aktif orangnya, terus mungkin akan banyak ngobrol. Nah, teman-teman dari jauh nih misalnya ketemuan, janji ketemuan sama cowok, terus kelihatan oh cowoknya pakai baju warna begini, ya mungkin bisa kira-kira oh ternyata dia orangnya begitu gitu. Atau teman-teman mau memberikan kesan aku orangnya aktif gitu, aku pragmatis sih tapi nggak mau kelihatan apa lemes-lemes banget gitu, bisa pakai warna yang seperti ini, agak dinaikin moodnya gitu. Oke. Ada pertanyaan untuk warna? Ya, ada pertanyaan teman-teman?
Belum ya? Oke, lanjut aja deh. Belum. Nah, selain itu kalau kita mau pakai warna, ada orang bilang suka nggak matching. Nah, maksudnya apa tuh yang nabrak nggak matching? Ini warna nggak nyambung. Nggak matching. Terus gimana dong? Aku akan beraninya pakai warna itu dong, hitam doang, atau merah doang, atau biru doang, atau biru sama jeans doang gitu. Nah, sebenarnya kita perlu pengetahuan untuk menjadikan itu matching. Nah, habis ini bongkar lemari kayaknya. Ya, dibongkar, dilisin dulu. Oke, Iya. gimana matching? Nah, supaya matching ada teori warna. Jadi di lingkaran warna ini kita bisa pilih warna yang kita suka. Misalnya hari ini aku mau pakai warna ungu. Ungu itu matchingnya dengan warna apa ya? Ternyata ungu bisa matching dengan warna kuning. Teori warnanya itu berseberangan. Gitu. Jadi teman-teman bisa cari di internet untuk lingkaran warna ini. Teman foto pakai kamera sekarang di screen-nya atau screenshot di HP. Jadi bisa tahu ini ya maksudnya lingkarannya yang dibilang berseberangan tuh apa dengan apa. Kalau di sini kan tadi ungu dengan kuning. Terus kalau aku lihat misalnya kayak orange dengan biru ya. Nah, ini lingkaran warna. Jadi lingkaran warna ini dipakai untuk teori warna gitu. Jadi untuk teori padu padan warna. Lingkaran warna ini dia ada warna primer. Primer itu biru, merah, kuning. Gitu. Warna primer dicampur, misalnya biru dengan kuning dicampur menghasilkan warna sekunder. Itu hijau, kuning campur merah jadi orange, dan merah campur biru jadi ungu. Nah, ungu dicampur dengan merah jadi merah ungu gitu. Jadi yang warna di tengah-tengahnya. Nah, biasanya sampai level ini oke, teman-teman udah bisa mulai padu padan. Jadi kira-kira dapat lingkaran warnanya. Gitu. Jadi ini seberangan kuning dengan ungu. Kalau misalnya ke sampingnya, misalnya antara kuning dengan hijau. Nah, kuning dengan hijau dia namanya monokrom. Gitu. Jadi yang pertama untuk teman-teman tahu, kita bisa pakai teori yang berseberangan. Nah, yang tadi sampingnya kita akan bahas nanti ya. Oke. Sekarang yang berseberangan. Ya, yang berseberangan mungkin teman-teman punya baju ungu, aku cocoknya warna apa sih? Bisa warna kuning gitu. Oh, oke, aku punyanya warna orange. Kira-kira cocoknya orange nyebrang kemana ya? Nah, bisa ke biru. Gitu. Jadi teman-teman yang punya baju nggak perlu takut matching-matchingin lagi. Nah, kalau pakai teori ini pasti matching. Oke, dan teman-teman biasanya yang melakukan teori ini yang karakter berseberangan itu karakternya lebih ekstrovert gitu. Nah, kita ada pilihan kedua yaitu analog namanya tadi. Jadi dia tuh monokrom atau analog. Jadi teman-teman bisa pilih warna yang bersebelahan gitu. Mau ungu ke biru terus ke biru hijau boleh, misalnya, atau merah ke merah orange ke orange boleh. Gitu. Jadi mereka berderet pilih warnanya. Nah, biasanya yang suka memilih baju begini dia tuh sifatnya lebih tenang gitu. Jadi lebih introvert daripada yang pilih teori warna ini gitu. Nah, teman-teman bisa cek nih, mungkin kalau lemari baju teman-teman warnanya lumayan bermacam-macam, itu teman-teman cenderung ke ekstrovert. Kalau lemari bajunya kurang lebih warnanya misalnya banyakan biru, terus banyakan hijau, atau banyakan kuning ke orange gitu, warnanya dekat-dekat, itu biasanya kalau dipakai sehari-hari juga seringnya begitu, biasanya lebih introvert gitu. Nah, teman-teman bisa lihat nih, kalau pertemuan pertama ternyata lawan kita pakaiannya nggak terlalu jauh loncat warnanya dari begini, dia mungkin lebih introvert gitu. Nah, mungkin itu sedikit ilmu membaca orang dari penampilannya. Wes, ini jadi bukan cuman
bagaimana kita menampilkan, tapi kita juga membaca orang dari warna yang dia pakai ya. Itu sebenarnya menarik sih. Vika, ini ada yang nanya, kalau putih, hitam, coklat itu gimana? Nah, biasanya warna di luar lingkaran ini itu warna netral. Misalnya kayak coklat. Coklat itu perpaduan dari merah, biru, sama kuning dicampur semua. Itu jadi coklat, dia netral. Nah, lebih digelapkan lagi itu jadi hitam, terus diterangkan nanti jadi putih. Diterangkan itu warna sekundernya. Kalau dicampur terus dibuat terang jadi putih. Nah, warna-warna itu biasanya, warna netral ini biasanya pelengkap. Bisa jadi pelengkap yang sangat baik. Misalnya, teman-teman, oh aku udah terlalu ini nih, dalamnya udah kuning, dalam bajunya udah kuning, terus celananya udah hijau, aku mau pakai outer, mau pakai jaketnya warna apa ya? Nah, biar dia netral, teman-teman bisa pilih warna yang netral, kayak hitam, coklat, putih gitu. Jadi warna-warna yang netral tadi bisa buat pelengkap. Contoh, yang tadi aku jaketnya udah orange nih, terus dalemannya udah biru, terus aku mesti pakai warna apa lagi? Nah, jadi aku bisa pilih warna yang netral sisanya. Jadi celana aku pilih warna hitam deh. Tuh. Jadi itu warna-warna pelengkap. Contoh yang lain, misalnya aku udah punya luarannya kuning, nyentrik nih, celananya ungu gitu. Nah, aku pilih harus pakai daleman dong. Masa nggak pakai daleman, pakai luarannya doang. Nah, dalemannya warna apa ya? Biar netral, aku bisa pilih hitam atau pilih putih, gitu. Oke. Jadi itu sebenarnya warna-warna netral juga punya ya. Jadi untuk pelengkap padu padan yang lainnya karena sifatnya kan netral. Oke, mungkin dari teman-teman ada yang mau nanya secara langsung? Enggak, cukup jelas ya. Dari masih ada lagi? Nah, terakhir ini kalau cukup nyentrik, sebenarnya teman-teman bisa pakai 3 warna. Itu. Contoh, mungkin di kita agak jarang terjadi ya kalau bisa pakai baju seperti jasnya merah, dalemannya merah, jasnya biru, celana kuning. Wah, heboh sekali itu. Satu jalan ngeliatin. Nah, kasus yang simple mungkin di baju kita ada motif bunga. Bunganya warna merah, warna kuning. Terus kita harus pakai celana apa gitu. Nah, bisa cocok kalau di lemari ternyata punya celana biru dongker gitu, atau biru jeans bisa masuk. Jadi atau si ini kita punya jaketnya warna kuning, merah, biru. Kita mau pakai apa lagi nih? Udah rame banget jaket satu piece doang gitu. Nah, kita bisa pakai warna yang netral atau warna pendukungnya. Misalnya jaketnya banyakan kuning, aku mau pakai merah atau mau pakai yang biru boleh. Gitu. Atau teman-teman, aku orangnya nyentrik, desainer, aku pengen kelihatan wah di pertemuan pertama gitu. Mau pakai yang seperti tadi juga nggak masalah sih, itu cukup matching. Gitu. Balik lagi ke pribadian masing-masing ya. Ininya yang tadi menampilkan extrovert atau introvert. Segitiga ini baru tahu sih teori ini. Ya, thank you buat sharing. Ya, bagi teman-teman yang kalau memang pede, terutama kalau aku cukup kaget dengan yang cowok yang baju ungu, kuning, pink. Wow, silo. Ini kan aku introvert ya. Tapi netralnya bisa dilihat dari si cowok yang pakai topi ini. Iya, ini masih oke. Oke sih. Dia kelihatan fashionable tapi biasa aja gitu. Karena dia lihat dia memadukan dengan warna netral juga situ kan, karena celananya hitam. Ya. Dan warnanya nggak terlalu terang, walaupun biru tapi nggak yang gonjreng yang terang. Tapi karakternya mungkin lebih introvert. Mungkin lebih introvert ya, mungkin karena gue introvert ya. Selera.
Jadi kan ternyata kan warna itu mencerminkan kepribadian kita kan, introvert atau extrovert. Iya, menarik juga. Gimana teman-teman? Ada yang mau ditanyakan? Ada yang bilang jelas, Marta. Ya banyak yang ada mau masak juga sih. Ada yang bilang begini sih, kalau badan gue gemuk, gue harus pakai warnanya hitam ya, semuanya hitam semua. Oh iya, pertanyaan bagus. Sering banget orang nggak percaya diri untuk pakai warna karena mungkin merasa pinggul aku terlalu besar atau merasa perutnya terlalu besar gitu. Sebenarnya itu bisa diakalin dengan kayak tadi. Jadi tahu poinnya harus di mana. Misalnya badan di bagian perut agak besar. Jadi bagian itu supaya dapat siluet pinggang harus dikasih aksesorisnya gitu. Dan cari garis-garis yang horizontal kalau mau yang vertikal. Yang vertikal. Jadi maksudnya kalau kita pakai berwarna masih oke, tapi mungkin diakalin dengan tadi yang pakai vertikal atau pakai aksesoris. Jadi jadi nggak perlu nanti karena gue ngerasa badan gue gemuk terus isi lemari hitam semua. Iya, jadi dan kita perlu kenal bahannya kayak yang tadi. Kalau bahan katun kan dia bikin siluet baru, mungkin lebih cocok untuk yang ini badannya agak berisi gitu. Oke. Ada yang bilang kalau warna sebenarnya pengaruh di menyembunyikan. Vika ini ada yang nanya, Marta nanya, kalau misalnya ada yang bilang supaya kelihatan lebih muda harus pakai yang warna-warna lebih cerah. Benar nggak tuh? Sebenarnya balik ke karakternya sih ya. Kalau misalnya cukup merasa funky gitu, itu nggak masalah sih. Tapi memang warna yang lebih cerah kelihatannya lebih berenergi, makanya orang merasa itu lebih muda gitu. Warna-warna cerah kan kita mau menimbulkan kesannya kita berenergi, bersemangat gitu. Biasanya itu karakter orang-orang muda gitu, makanya warna itu disebut lebih muda kesannya gitu. Nah, ada juga anak-anak muda yang aku pengen terlihat lebih dewasa, makanya dia pilih tone warna yang lebih gelap. Nah, tone warna yang seperti ini, yang di bawah sini, kesannya kan lebih tenang, lebih dewasa. Itu kan karakter dari orang dewasa kan, lebih tenang mungkin. Nah, itu makanya mereka pilih warna seperti ini. Gitu. Sebenarnya balik ke psikologi warnanya. Aku mau menampilkan apa? Menampilkan yang energik, yang semangat. Itu kan karakternya orang muda, identiknya. Makanya warna yang terang dibilang lebih muda kelihatannya. Sebenarnya bukan lebih muda, tapi lebih berenergi, lebih bersemangat. Oke, jadi psikologinya bukan muda apa enggaknya, tapi ya itu ya bersemangat atau berenergi. Nah, terus ada yang bilang kalau kulit gue gelap, pakainya juga yang cerah. Kalau nggak nanti kalau gue ketawa kelihatan gigi melayang. Itu nggak sih? Aduh. Nggak pede gitu kan, karena kelihatan baju terbang, oh enggak ya? Kalau gitu, kalau pakai yang terang, ntar bajunya yang melayang dong. Melayang. Nah, sebenarnya tone warna kulit nggak ada masalah sih. Tergantung kita mau terlihatnya seperti apa gitu. Jadi warna kulit nggak ada keharusan pakai warna terang atau gelap. Cuman warna kulit biasa pengaruh di aksesoris gitu. Jadi kalau misalnya dia warna kulitnya cenderung, warna kulit tuh ada 3 macam ya. Jadi dia ada cenderung merah, ada cenderung kuning. Jadi orang ada bilang kuning langsat gitu. Nah itu kan berarti cenderung kuning kan. Ada warna yang agak pink kulitnya. Gitu. Jadi kalau misalnya kena panas dia merah-merah gitu. Nah itu pengaruh ke pemilihan aksesoris. Misalnya warnanya kuning, tone kulitnya lebih kuning, mungkin lebih baik kalau pakai gold. Jadi dia rasanya senada kulit dengan aksesorisnya. Gitu. Jadi teman-teman yang pakai aksen-aksen mungkin bisa cek warna kulitnya lebih ke kuning atau ke merah. Kalau warna kulitnya cenderung ke merah, mungkin lebih cocok pakai warna yang lebih
tenang, silver gitu. Nah biasanya dia bagus. Ini aku alamin, jadi kalau orang mau milih cincin kawin, kan ada yang warna gold, ada yang warna silver gitu kan. Nah itu bisa dicek tuh, cocoknya warna apa gitu. Oh, jadi kalau kulitnya agak gelap justru lebih cocok ke kuning ya? Kalau dia tonnya kuning, Tonnya kuning. ya ada gelap yang agak pink kan. Oh ada, oh gitu. Jadi bukan masalah gelap atau terangnya, tapi ke kuning atau ke merahnya. Ya, contohnya kalau yang kayak begini kan ini kelihatan nggak di gambarnya? Nah kelihatan. Kalau yang di ujung sini, ini ton kulitnya walaupun dia gelap, dia agak merah tuh kelihatan dari keningnya tuh agak merah gitu. Jadi dia cocoknya pakai warna yang silver. Gitu. Nah beda dengan gelap yang sebelahnya, dengan yang ini yang baju hijau, dia kan warnanya lebih kuning. Gitu. Mungkin kalau udah terbiasa, teman-teman bisa lihat, dan bisa juga kebalikannya, teman-teman coba cek pakai aksesoris. Mungkin kalau yang pakai gold, kok kayaknya kulitku butek ya. Biasanya kelihatan di jam tangan atau cincin. Itu kelihatan agak butek, pindah. Jadi pilih aksesoris yang warnanya silver gitu. Oh, baru tahu sih. Kadang-kadang mikir cuma yang penting tren. Kalau trennya silver, ya udah gue ikutin silver. Padahal belum tentu cocok. Ya. Baru tahu sih. Oke, jadi teman-teman abis ini ngaca, lihat kulitnya, tonnya lebih ke kuning, apakah ke merah, dan lebih cocok silver atau gold. Ya, itu nanti buat persiapan wedding ring ya kan, mau pilihnya yang silver, yang mas putih atau mas kuning. Oke deh, thank you. Udah ada persiapan dari sekarang. Siapa tahu ini kan amin semuanya nanti segera ke ini hubungan yang lebih serius. Amin, biar pada lulus semua wisuda gitu kan, namanya juga marriable single, karena dia single yang bisa married, Bo. Harapan. Oke. Last question kali, kalau memang ada yang masih mau nanya. Ya, boleh. Ada yang mau nanya secara langsung? Nah, terakhir, aku pengen ini saran aja sih. Jadi kalau teman-teman usahakan pakai baju yang teman-teman kenapa yang ada di lemari, karena itu baju kita yang biasanya gitu. Ada orang nggak pede tapi pengen menjadi yang lain. Itu misalnya orangnya introvert, tapi aku pengen terlihat lebih segar, lebih ceria. Aku pakai yang extrovert, akhirnya nggak pede untuk ketemu orang gitu. Jadi lebih baik memang pakai yang sudah ada aja. Gitu. Nggak harus cari yang baru kalau mau ketemu calonnya gitu. Jadi pakai yang teman-teman nyaman dan memang karakter kita gitu. Dan kalaupun mau nambah koleksi tadi ya mungkin perlu ngaca dulu kita bentuk badannya seperti apa dan cocoknya jenis bahan yang seperti apa. Yang tadi sudah dikasih masukan ya. Jadi kalau misalnya ternyata gue badannya kurus tapi mau pakai yang skinny, ya mungkin harus beli yang modelnya nggak skinny tapi yang apa ya Om bilang ya, kayak pen gitu ya, bukan pen, kayak pensil, celana pensil gitu. Gitu. Jadi mungkin model-model itu yang boleh ditambah koleksiannya. Nah terus teman-teman sebenarnya tadi kalau di slide terakhir sebenarnya love yourself ya Vika ya. Iya, nggak keluar ya. Oke, mungkin bisa sedikit dikasih maksudnya love yourself tuh apa tuh? Nah, kayak tadi, jadi teman-teman just jadi diri sendiri aja. Kita ketemu orang dan kita pengen supaya orang mencintai kita, tertarik dengan kita. Tapi kita harus tertarik dengan diri kita lebih dulu. Ya kita mau menjaga diri kita supaya tetap rapi, tetap bersih, gitu. Terus kita mau kenal badan kita seperti apa, mau kenal warna yang cocok dengan kita seperti apa. Nah, baru orang lain, kita bisa tampil ke orang lain dengan lebih percaya diri. Nah, itu jadi energi yang menarik buat orang, gitu. Makanya kalau interview kita pasti persiapan penampilannya sebaik mungkin kan, karena kita pengen
orang itu tertarik terus hire kita gitu. Nah, kita harus lebih dulu tertarik dengan diri kita sendiri. Pede aja, apapun bentuk badannya ada solusinya kok. Amin, mantap mantap. Jadi sebenarnya kalaupun kita tidak memiliki tubuh yang ideal, pede aja ya, karena itu tetap ada solusinya supaya kita penampilannya lebih oke. Jadi teman-teman jangan berkecil hati. Tadi baik lagi love yourself. Kita harus sendiri yang pede. Karena bagaimanapun juga begini sih. Aku juga pernah ya dulu dikasih tahu apa yang dari hati itu kan terpancar keluar. Jadi kalau kita sendiri nggak pede dengan diri kita, maka yang terpancar pun jadi nggak menarik sebenarnya. Orang yang menarik itu adalah orang yang pede duluan dengan dirinya. PD-nya tapi dalam batas normal ya, bukan songong ya. Bukannya dia. Tapi dia benar-benar merasa bahwa ya itu tadi konten. Gua nyaman dengan diri gue sendiri, gue bisa menerima, dan gue juga merasa bahwa gue juga menarik. Nah, itu penting. Karena kalau dari diri kita sendiri belum merasa pede, kita nggak merasa diri kita menarik, mau pakai bajunya sebagus apapun tetap aja nggak pede, karena insecure-nya ada di dalam. Biasanya cewek sih yang lebih ke insecure-nya, ya kan. Kalau ada contoh kan katanya kalau cewek, aduh gue gemuk, kalau pakai dikit. Kalau cowok, bodo amat gitu. Beda aja. Teman-teman, gitu ya. Oke. Love yourself. Itu satu poin yang penting. Yang tadi juga yang Pak Cangkuiva tadi aku kembali ingatkan bahwa kita juga harus rasanya pede juga dengan pekerjaan kita, dengan hobi kita. Temukan passionmu, temukan jati dirimu, nggak ada kata terlambat. Dan once kita ya itu ya sudah pede dengan diri sendiri, itu akan terpancar. Dan jangan lupa tadi skill-skill yang sudah dibagikan, baik dari Pak Cangkuiva cara berkomunikasi, dari Vika yang bagaimana dengan penampilan memadu padankan. Nah, habis ini mungkin harus beli meteran ya, ngukur lebar. Ngaca aja, ngaca. Minggu gue berapa? Kalau nggak ada pakai tali, suku pakai penggaris. Kira-kira. Ya kan bisa. Kalau nggak bisa beli kan sekarang lagi PSBB kan susah kan nyari kan ya. Atau beli online juga gampang sih. Oke, ada banyak cara teman-teman. Jangan patah semangat, terus upgrade diri. Dan terus berdoa. Tadi Pak Kuiva bilang libatkan Tuhan dari awal. Ya, ini semua kita bagikan, memang sharing pengetahuan hikmat, tapi balik lagi untuk mencari pasangan hidup tetap kita minta panduan pimpinan dari Tuhan, karena bagaimanapun juga Tuhan yang lebih tahu. Tuhan yang lebih tahu pasangan hidup kita yang cocok dengan kita siapa gitu, dan orang-orang yang kita baru kenal juga Tuhan yang paling tahu dia sebenarnya beres apa kagak ya. Thank you Vika, teman-teman, thank you buat sharingnya, sangat berguna. Dan jujur gue aja yang udah married jadi banyak wawasan baru. Abis ini gue bongkar lemari, mendata lemari gue juga. Thank you banyak buat teman-teman juga sudah hadir. Kita tutup dalam doa deh ya. Oke, minta Utomo deh ya, doa Ut. Halo Utomo. Utomo. Ya, Oke, silakan. kedengeran nggak? Oke, kedengeran. Silakan Ut. Oke. Terima kasih Tuhan atas waktu yang telah Engkau berikan Tuhan pada hari ini Tuhan, sehingga kami dapat berkumpul Tuhan dan mendengarkan dua penjelasan dari dua orang, Pak Cangkuiva dan Viko, mengenai berbagai macam hal penampilan kami ataupun apa yang perlu kami perbaikin Tuhan di kehidupan kami, sehingga kami dapat lebih menarik Tuhan dan dapat menemukan pasangan hidup kami Tuhan. Tuhan tolong bimbing hidup kami Tuhan, sehingga kami dapat menemukan pasangan yang telah Engkau sediakan Tuhan. Tuhan, kami serahkan hidup kami Tuhan ke dalam tangan-Mu Tuhan, dari sekarang sehingga sampai kami menemukan jodoh dan sampai seterusnya Tuhan. Tuhan, hari ini cukup sampai di sini Tuhan pertemuan kita. Semoga kami tetap dapat belajar dari berbagai macam teman-teman ataupun orang lain Tuhan, sehingga hidup kami dapat menjadi lebih baik Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.
Amin. Amin. Oke, thank you semuanya. Thank you. Sampai berjumpa di acara talkshow kita berikutnya. Nanti kita akan kabari. Dadah.